Baik Bapak Ibu, peserta seleksi tes P3K tahun 2021 ini berkaitan dengan kebijakan afirmasi dan bagaimana teknis perhitungannya. Karena Bapak Ibu perlu pahami biar nanti ketika harusnya Bapak Ibu mendapatkan afirmasi tetapi saat pengumuman afirmasi tidak diberikan, maka Bapak Ibu bisa jadikan untuk melakukan sanggahan. Tetapi sebelum melakukan sanggahan, Bapak Ibu wajib dulu pahami siapa saja yang berhak mendapatkan afirmasi. Ya, lihat di Juknis P3K-nya. Ini sudah ada juga di web P3K gurunya. Nah, untuk hal yang mengatur, Bapak Ibu silakan cek di Permenpan RB ya, Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor 28 tahun 2021. Ini tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di pasal 28. Ya, ini dia. Untuk penambahan nilai kompetensi teknis. Nah, ini berlaku untuk peserta tahap 1, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, apa yang diberikan afirmasi? Ini yang pertama adalah Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar, sehingga akan mendapatkan afirmasi 100%. Nah, ini kan untuk peserta di tahap kedua ini kan ada 4 kategori ya. Bapak Ibu guru honor yang terdaftar di Dapodik yang belum lulus di tes seleksi tahap pertama. Kemudian ada guru THK 2 atau guru kategori 2 ya, yang belum lulus juga di tahap pertama. Kemudian yang ketiga adalah guru swasta. Guru swasta juga berhak mendapatkan afirmasi ini kalau memiliki serdi. Kemudian yang keempat kan ada memang lulusan PPG yang tidak mengajar. Nah, apakah Bapak Ibu berhak mendapatkan afirmasi ini? Berhak. Asalkan sertifikat pendidik yang Bapak Ibu miliki itu linear dengan jabatan yang Bapak Ibu lamar. Nah, karena serdik ini merupakan kartu sakti ya saya bilang di tes seleksi P3K ini, karena dia mendapatkan poin maksimal yaitu 100%. Artinya skor akhir nanti untuk kompetensi tenis kalau memiliki serdik itu akan menjadi 500. Nah, kemudian yang kedua yang mendapatkan afirmasi adalah Bapak Ibu yang berusia di atas 35 tahun saat melamar terhitungnya, bukan saat tes. Kemudian yang ketiga itu adalah penyandang disabilitas mendapatkan afirmasi 10% dan dari THK 2 itu mendapatkan afirmasi 10% juga. Nah, sekarang kita lihat di webnya langsung ya, karena ini ringkasannya. Nah, Bapak Ibu harus pahami dulu. Misalnya Bapak Ibu memiliki serdik, tetapi ketika di pengumuman Bapak Ibu tidak mendapatkan afirmasi 100%. Pelajari dulu penyebabnya apa. Untuk mendapatkan 100% ini tentu Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah melakukan upload sertifikat pendidik pada saat melakukan pendaftaran, artinya pada saat proses pembuatan akun. Karena kalau nggak upload, ya otomatis serdik yang Bapak Ibu miliki kan tidak diakui. Nah, kalau Bapak Ibu tidak upload, ya otomatis itu kesalahan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang baru memiliki serdik, artinya lulus PPG setelah proses pembuatan akun itu selesai, ya maka itu juga tidak bisa mendapatkan afirmasi ini, karena kan Bapak Ibu tidak bisa mengupload di akun SSCSN-nya. Itu yang pertama untuk yang serdik. Kemudian yang kedua, usia. Nah, ini juga yang sering menjadi kebingungan Bapak Ibu. Usia itu, ingat Bapak Ibu, usianya adalah 35 tahun ke atas pada saat melakukan pendaftaran, artinya pada saat proses pembuatan akun, bukan usia pada saat Bapak Ibu melakukan tes. Nah, kemudian disabilitas, oke. Dan yang terakhir adalah guru honor kategori 2. Ya, ini sama dengan yang usia tadi, itu adalah 3 tahun terdata di Dapodik. Ya, artinya Bapak Ibu aktif mengajar minimal 3 tahun terakhir. Mungkin saja Bapak Ibu ada yang berusia 35 tahun ke atas pada saat proses pendaftaran. Tetapi karena Bapak Ibu mungkin saja baru mulai mengajar tahun lalu, ya, mulai mengajar di tahun lalu di sekolah, maka otomatis Bapak Ibu tidak berhak mendapatkan afirmasi usia tersebut, karena syarat di sini adalah ya 3 tahun terakhir terdata di Dapodik aktif mengajar. Nah, itu dulu untuk kebijakan afirmasinya Bapak Ibu. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menghitung nilai yang Bapak Ibu peroleh jika Bapak Ibu mendapatkan afirmasi
dan Bapak Ibu bisa menghitung sendiri nanti apakah saya mencapai passing grade atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sudah yakin di sekolah tidak ada saingan, maka Bapak Ibu sudah bisa mengecek dari sekarang Bapak Ibu lolos P3K atau tidak di tahap yang kedua ini. Oke, saya contohkan dulu. Ini misalnya saya punya teman namanya Pak Robi. Pak Robi ini berusia kurang dari 35 tahun saat mendaftar, tidak memiliki serdik dan juga bukan bagian dari tenaga honor kategori 2. Nah, sehingga Pak Robi ini tidak mendapatkan afirmasi apa-apa. Maka nanti yang dipakai adalah nilai murninya. Ya, misalnya pada saat tes Pak Robi mendapatkan nilai murni 320. Kemudian manajerialnya itu adalah 85, sosial kulturalnya misalnya mendapatkan 82, dan wawancaranya mendapatkan 32. Maka poin yang didapatkan oleh Pak Robi adalah 519 totalnya. Nah, kalau Pak Robi misalnya tidak ada saingan di sekolahnya, maka ya sudah bisa dipastikan. Kalau misalnya Pak Robi jurusan IPA, IPA itu kan passing grade untuk teknisnya itu kan 270. Nah, ini sudah melewati passing grade. Manajerial, sosio-kultural, dan wawancara juga sudah melewati passing grade, sehingga Pak Robi sudah bisa menghitung dirinya lolos. Dan yang kedua, misalkan Bu Rini. Ya, Bu Rini merupakan guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas saat melakukan proses pendaftaran. Nah, misalnya pada saat tes Bu Rini mendapatkan skor 260. Nah, tadi umurnya kan Bu Rini 35 tahun ke atas pada saat melakukan pendaftaran. Berarti Bu Rini berhak mendapatkan afirmasi, ya, afirmasi usia yaitu 15%. Nah, kalau kita hitung 15% dari nilai kompetensi maksimal di teknis itu kan 500, berarti 15 kali 500 bagi 100, berarti 75 poin ya. Nah, Bu Rini tidak mempunyai serdik dan bukan merupakan PTHK 2. Nah, sehingga nanti skor akhir untuk kompetensi teknisnya Bu Rini menjadi 335. Nah, kalau misalnya passing grade untuk mapelnya Bu Rini adalah 320, kalau nilai murninya kan tidak lolos. Tetapi setelah mendapatkan afirmasi, Bu Rini menjadi memenuhi passing grade nilai teknisnya. Kalau misalnya manajerialnya memenuhi passing grade semuanya, saya misalkan 80 semuanya, dan wawancaranya misalnya 34, maka skor akhir dari Bu Rini itulah 529. Ini total. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung dalam menentukan bagaimana penentuan skor akhir di kompetensi teknis, ini caranya. Tinggal Bapak Ibu tambahkan nilai murni dengan afirmasi yang Bapak Ibu dapatkan. Dan penentuan passing grade-nya itu bukan berdasarkan nilai murni Bapak Ibu ya, tetapi berdasarkan nilai yang setelah mendapatkan afirmasi. Ini nanti yang dipakai sebagai acuan atau ketentuan dalam menentukan apakah Bapak Ibu bisa melewati passing grade atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya Pak Yan. Ya, Pak Yan ini adalah tenaga honor kategori 2, kemudian umurnya sudah 35 tahun ke atas. Berarti nanti afirmasinya adalah 2 yang didapat, yaitu afirmasi umur. Ini kalau belum punya serdik ya, afirmasi umur. Afirmasi umur itu kan sebesar 75 poin. Kemudian THK2 itu kan 10% tadi ya, berarti dia mendapatkan afirmasi 50 poin. Nah, misalnya Pak Yan pada saat tes itu mencapai skor cuma 200 misalnya, cuma mendapatkan skor 200 untuk teknisnya. Maka skor akhir yang didapatkan oleh Pak Yan ya setelah mendapatkan afirmasi adalah 325. Ini yang nanti menjadi dasar perhitungannya, apakah Pak Yan bisa mencapai passing grade atau tidak di kompetensi teknisnya. Nah, untuk yang 3 ini saya kecualikan ya, saya anggap semuanya mencapai PG. Nanti Bapak Ibu untuk mendapatkan skor akhirnya kan tinggal hitung saja, totalkan. Misalnya 85, 80, ini 32. Nah, sehingga skor akhirnya menjadi 522 untuk total. Nah, sekarang yang keempat adalah misalnya Pak D. Ya, Pak D. Inilah peserta yang mempunyai serdik
dan berumur 35 tahun ke atas pada saat pendaftaran. Nah, misalnya Pak Dek mendapatkan skor pada saat tes itu cuma 210 itu misalnya. Nah, Cerdik tadi kan 100% ya. Kalau kita lihat sini ya, 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Berarti dia mendapatkan nilai 500 penambahannya. Dan umurnya tadi kan berapa? 75 ya. 75. Nah, ini maaf Bapak Ibu ya, karena saya tadi pakai rumus penjumlahan langsung ini. Nah, sebenarnya poin yang didapat oleh Pak Dek ini untuk di teknis ini bukan 785 ya, tetapi 500 karena maksimal itu poinnya adalah 500 untuk kompetensi teknis. Nah, ini sudah jelas diatur. Nilai afirmasi diterapkan secara akumulatif. Akumulatif itu artinya ini penambahan nilai murni, kemudian afirmasi yang umur, afirmasi yang THK 2 kalau mendapatkan 2 afirmasi. Kemudian catatan berikutnya adalah nilai kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis ya. Nilai maksimalnya itu kan untuk kompetensi teknis kan cuma 500. Berarti nilai maksimal nanti walaupun dia misalnya kalau kita hitung ya semuanya dari nilai murni, afirmasi cerdik dan umur itu mencapai 785, tetapi skor maksimal di teknis itu nanti cuma 500. Nah, ini 500 Bapak Ibu. Ya, karena segini nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, kemudian di manajerial misalnya 84, di sosial misalnya 82, di wawancara misalnya 36. Nah, sehingga oh ya, ini masih salah ya rumusnya. Oke, saya perbaiki dulu. Ya, sehingga nanti untuk di skor akhir yang didapat Pak D ini adalah 702 ya, 500 tambah 84 tambah 82 tambah 36. Nah, demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu pelajari dulu afirmasi apa yang harus saya dapatkan dan bagaimana teknis perhitungannya. Kalau yang berserdik itu sudah otomatis nilainya maksimal, yaitu 500. Kalau misalnya Bapak Ibu berserdik saja, ya juga sama 500. Kalau berserdik ditambah dengan afirmasi umur dan tambah afirmasi THK 2 gitu misalnya, tetap saja di teknis itu Bapak Ibu cuma mendapatkan skor maksimal 500. Nah, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat penambahan afirmasi yang hasil seleksi tahap 1 Bapak Ibu. Ini adalah hasil seleksi tahap 1 kompetensi pengadaan P3K Guru tahun 2021. Yang pertama ini saya perbesar dulu. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang peserta pertama ini nilai murninya 340. Di sini keterangannya afirmasinya A dan B. Yang A itu adalah cerdik, yang B itu adalah usia. Nah, karena sudah berserdik, maka nanti teknis di afirmasi itu menjadi 500. Tidak menjadi 575 ya, tapi timbang 500 pas. Karena cerdik sudah 500. Tidak boleh nanti nilai total pemberian afirmasi itu melebihi dari 500 poin. Kemudian yang kedua, ini nilai murninya kan 295. Nah, di sini keterangan afirmasi adalah B dan D. B itu adalah afirmasi untuk usia, D itu adalah afirmasi untuk tenaga K2. Nah, usia kan mendapatkan afirmasi sebesar 75 poin karena 15% dan K2 itu 50 poin karena afirmasinya sebesar 10%. Berarti kalau di total afirmasi B dan D itu kan menjadi 125 ya, 75 tambah 50. Nah, sekarang ditambahkan saja nilai murninya. 295 tambah 125. 125 berarti menjadi 420. Sehingga peserta yang nomor 2 ini hasil tes kompetensi teknisnya menjadi 420. Itu setelah diberikan afirmasi. Nah, sekarang Bapak Ibu lanjut lagi ke Excel-nya tadi ya. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Inilah dasar perhitungannya. Bapak Ibu pahami dulu sebelum nanti kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak puas ya, ada hak afirmasi yang harus Bapak Ibu dapatkan tapi tidak diberikan, Bapak Ibu bisa melakukan kesalahan. Nah, untuk perhitungan lanjutannya bagaimana penentuan
lolos dan tidak lolosnya nanti saya akan buatkan di video berikutnya. Ini baru sebatas cara perhitungan afirmasi yang Bapak Ibu dapatkan. Baik, demikian video singkat ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih.